Halo teman-teman semua, saya dan teman-teman saya dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan-gangguan yang terdapat pada manusia, yaitu gangguan pergerakan dan gangguan psikologis. Saya sendiri, Muhammad Riyandi Syahaan. Oke, baik. Kalau kita membahas tentang gangguan pergerakan, tentu kita harus mengetahui lebih dahulu apa sih itu sebenarnya pergerakan. Pergerakan kalau secara simple, secara mudah dapat kami artikan sebagai satu rangkaian, satu susunan, atau satu kerjasama, suatu sistem yang terdapat dari otak, saraf, juga dan didukung oleh otot-otot yang ada pada tubuh kita. Jadi itu semacam eh, susunan kompleks atau sistem kompleks yang terjadi di dalam tubuh manusia untuk menciptakan satu pergerakan. Selanjutnya pergerakan ini, masalah-masalah pergerakan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Hayati Lumban Batu. Saya akan mempresentasikan materi diskusi kelompok kami pada gangguan pergerakan. Beberapa gangguan saraf menyebabkan gangguan pergerakan yang berlebihan dan berlangsung lama. Di antaranya ialah penyakit Parkinson dan penyakit Huntington. Yang pertama, penyakit Parkinson. Gejala pada penyakit Parkinson meliputi kekakuan otot, pergerakan yang lamban dan sakit untuk memulai kegiatan fisik dan mental. Penderita penyakit Parkinson sebenarnya tidak lemah. Mereka hanya tidak mampu menginisiasi pergerakan secara spontan tanpa adanya stimulus untuk memandu tindakan mereka. Penyebab utama penyakit Parkinson ialah kematian neuron secara bertahap dan bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Kemungkinan penyebab penyakit Parkinson. Pada akhir tahun 1990-an, liputan berita mengumumkan dengan sukacita bahwa para peneliti telah menemukan gen tertentu penyebab penyakit Parkinson. Dalam sebuah penelitian, terdapat sebuah keluarga yang seluruh anggota keluarganya penderita penyakit Parkinson sebelum usia 50 tahun. Semua anggota keluarga tersebut memiliki gen tertentu yang sama. Studi selanjutnya mempelajari kromosom 174 keluarga yang memiliki lebih dari satu anggota keluarga penderita penyakit Parkinson. Para peneliti tersebut tidak menemukan gen yang berkaitan secara konsisten dengan penyakit tersebut. Tetapi terdapat 5 gen yang dengan mudah ditemukan berhubungan dengan penyakit Parkinson. Salah satunya ditemukan pada 82% penderita penyakit Parkinson dan pada 79% yang bukan penderita. Substansi yang menjadi penyebab munculnya gejala penyakit Parkinson ialah MPTP yang merupakan senyawa kimia dalam tubuh yang diubah menjadi MPP+, yang terakumulasi dan kemudian menghancurkan neuron pelepas dopamin. Peneliti telah membandingkan gaya hidup antara individu penyakit Parkinson dan yang bukan penyakit Parkinson. Faktor yang paling menonjol muncul pada kebiasaan merokok dan minum kopi. Individu yang memiliki kebiasaan merokok dan minum kopi memiliki resiko lebih rendah untuk terjangkit penyakit Parkinson. Dampak meminum kopi terhadap penurunan penyakit Parkinson lebih rendah daripada merokok, namun hal itu lebih aman daripada rokok. Apabila mitokondria sebuah neuron mengalami kerusakan yang disebabkan oleh gen, racun, ataupun hal lainnya, maka terdapat sebuah zat kimia yang disebut asinuklein yang mengandung dopamin. Neuron yang mengandung dopamin lebih rentan terjangkit penyakit Parkinson daripada yang bukan mengandung dopamin. Adapun pengobatan yang digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson ialah pengobatan L-Dopa. L-Dopa adalah prekursor dopamin yang melintasi sawar darah otak. Hingga saat ini, L-Dopa merupakan pengobatan utama yang masih digunakan untuk penyakit Parkinson. Terapi L-Dopa memiliki kelemahan, diantaranya yaitu pengobatan tidak efektif untuk sebagian pasien, terutama pada pasien tahap lanjut. Yang kedua, pengobatan tersebut tidak mencegah kerusakan neuron. Yang ketiga, L-Dopa tidak hanya masuk ke sel otak yang membutuhkan suplai dopamin, tetapi juga sel yang lainnya. Namun di sisi lain, terdapat juga terapi yang dapat mengobati
penyakit Parkinson selain L-Dopa. Di antaranya yaitu obat antioksidan untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, obat yang menstimulasi dopamin secara langsung. Yang ketiga, neurotrofin untuk mendorong sintasan dan pertumbuhan neuron yang tidak rusak. Yang keempat, obat untuk mencegah apoptosis pada neuron yang tidak rusak. Dan yang kelima, stimulasi listrik pada globus pallidus atau nukleus subthalamus. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aaron Hutajulu. Nama saya Aaron Hutajulu. Dalam hal ini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit Huntington. Penyakit Huntington adalah penyakit keturunan yang mengalami gangguan dalam bergerak, berpikir, dan gangguan kejiwaan. Penderita penyakit ini akan kesulitan dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, bagian otak yang diserang oleh penyakit Huntington adalah 1. Bagian nukleus caudatus, 2. Bagian putamen, 3. Bagian globus pallidus, 4. Bagian cortex cerebrum. Kemudian, penderita penyakit Huntington juga mengalami gangguan psikologis, antara lain 1. Depresi, 2. Gangguan ingatan, 3. Gugup, 4. Halusinasi, 5. Delusi, 6. Penilaian yang tidak tepat, 7. Kecanduan alkohol, 8. Gangguan seksual. Selanjutnya, penyakit Huntington muncul pada umur 30-50 tahun. Dan hingga sampai saat ini, penyakit Huntington belum ditemukan pengobatan yang dapat mengendalikan penyakit Huntington tersebut. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya yang bernama. Oke, baik. Kita masuk ke gangguan psikologis. Yang pertama itu adalah penyalahgunaan zat kimia dan kecanduan. Di dalam DSM-4, gangguan yang berkaitan dengan zat digolongkan menjadi 2 kategori besar. Yang pertama itu gangguan zat, dan yang kedua adalah gangguan akibat penggunaan zat. Jadi maksud dari 2 kategori besar ini adalah yang pertama itu gangguan ketika kita memakai atau menggunakan zat tersebut, dan yang kedua adalah gangguan yang terjadi setelah kita terlepas dari zat tersebut, begitu. Gangguan penggunaan zat melibatkan penggunaan maladaptif dari zat psikoaktif. Tipe gangguan ini mencakup penyalahgunaan dan ketergantungan zat. Gangguan akibat penggunaan zat sendiri adalah gangguan yang muncul karena penggunaan zat psikoaktif seperti intoksikasi atau gejala putus zat, lalu gangguan mood, amnesia, gangguan psikotik, gangguan kecemasan, dan mungkin beberapa kasus juga terdapat disfungsi seksual dan gangguan tidur misalnya. Lalu juga di tiap-tiap zat yang berbeda tentu akan memiliki efek yang berbeda pula, dan tentunya di dalam tiap-tiap tubuh manusia akan ada perbedaannya juga. Nah, di dalam istilah narkoba pasti kita pernah mendengar tuh yang namanya teler atau ngefly, melayang-layang. Nah, nama asli dari istilah tersebut adalah intoksikasi. Hal ini merujuk pada kondisi seperti mabuk atau melayang-layang, atau yang lebih biasa kita sebut dengan ngefly atau ketinggian. Nah, efek ini umumnya mencerminkan aksi kimia dari zat psikoaktif. Sebagai ciri-ciri khusus dari intoksikasi tergantung pada jenis obat yang digunakan. Dosis yang digunakan juga berpengaruh, dan reaksi kepada tubuh si pengguna juga mempengaruhi bagaimana tubuh itu merespon, begitu. Lalu tanda-tanda intoksikasi seringkali mencakup seperti marah-marah, kebingungan, kurang perhatian, terus terganggunya kinerja, terganggunya sistem motorik di dalam tubuh.
Dan intoksikasi yang parah juga bisa mengakibatkan kematian, tentunya termasuk pada pengguna seperti alkohol, pengguna kokain, dan obatan-obatan lain yang mungkin tingkat pengaruhnya tinggi terhadap tubuh ya. Hal itu terjadi bisa karena overdosis atau bahkan karena perbuatan manusia yang memakai itu sendiri tidak terkendali sehingga dia membahayakan dirinya hingga terbunuh mungkin, atau malah bunuh diri begitu. Dan penyalahgunaan zat melibatkan pola penggunaan yang berulang yang menghasilkan konsekuensi yang pastinya merusak. Bisa merusak secara perilaku, merusak secara psikis, moral, maupun agama. Kami mengambil satu kutipan dari buku Psikologi Abnormal karya Jeffrey S. Nevitt dan teman-teman yang menyatakan bahwa alkohol adalah obat yang paling banyak digunakan dan yang paling banyak juga disalahgunakan. Banyak orang menggunakan alkohol untuk merayakan keberhasilan. Banyak juga orang menggunakan alkohol di saat-saat yang menyenangkan, dan tidak terlepas orang menggunakan alkohol di saat dia sedih. Seperti contoh, beberapa orang mungkin menggunakan alkohol untuk mengurangi kesedihan mereka yang pada sebenarnya tidak benar-benar mengurangi kesedihan mereka, hanya mereka melupakan kesedihan mereka dalam waktu yang sesaat, dan tentunya akan menambah masalah mereka di kemudian hari. Penggunaan beralih menjadi penyalahgunaan saat hal tersebut membuahkan konsekuensi yang merusak. Di daerah yang suhu udaranya sangat dingin seperti di benua Eropa atau benua Amerika, atau kita bilanglah seperti di daerah barat, alkohol tentu sangat-sangat diperlukan untuk menghangatkan tubuh. Tetapi orang-orang banyak menyalahgunakannya, terutama seperti di Indonesia, yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang beriklim tropis, atau bisa kita sebut dengan beriklim yang sangat hangat atau panas. Sebenarnya nggak perlu menggunakan alkohol untuk menghangatkan tubuh, tetapi banyak orang menyalahgunakan alkohol untuk berpesta dan memabukkan diri. Nah, penyalahgunaan zat yang berlangsung lama dan panjang ini dapat meningkatkan menjadi ketergantungan terhadap zat tersebut. Hal ini tentunya bahaya karena tubuh menjadi kurang dapat mengendalikan penggunaan obat yang ada pada dirinya. Sebenarnya biasanya orang-orang yang menggunakan zat-zat tersebut, mereka sadar bahaya yang akan timbul setelah mereka menggunakannya, tapi karena sudah terlanjur berketergantungan, dan jika mereka berhenti secara mendadak, maka tubuh akan merespon seperti yang kita kenal dengan namanya sakau, atau kayak orang sakit-sakitan, demam begitu. Ada beberapa obat-obatan yang sangat membantu di dalam dunia medis, tetapi sangat disalahgunakan. Pada penggunaan zat terlarang ini, ada beberapa penanganannya, di antaranya pendekatan biologis pada penggunaan pada orang-orang yang menggunakannya, lalu bisa juga dengan cara detoksifikasi, lalu penggunaan obat seperti metadon, naloxon, dan banyak lagi jenis-jenisnya yang bisa mendetoks tubuh supaya bisa kembali menjadi orang yang seperti dulu sedia kala, yang belum mengenal zat-zat itu masuk ke dalam dirinya. Dan juga pada terapis psikodinamika, mereka berfokus pada mengungkapkan konflik dalam diri yang berawal pada masa kanak-kanak yang mereka yakini sebagai akar dari masalah penyalahgunaan zat. Jadi bagi orang-orang psikodinamika, mereka yakin bahwa
orang-orang yang menyalahgunakan zat di dalam hidup mereka, itu ada suatu masalah atau konflik di dalam diri mereka sejak mereka anak-anak begitu. Terapis perilaku berfokus pada membantu orang dengan masalah perilaku melalui teknik-teknik seperti pelatihan self-control, lalu pendekatan pelatihan keterampilan, dan banyak lagi mungkin yang biasanya kita sebut dengan rehabilitasi. Nah, di tempat rehabilitasi mereka akan diberikan kegiatan yang bisa membuat mereka terbiasa untuk berkegiatan lebih baik, untuk memberikan tubuh mereka respon yang lebih baik lagi daripada penyalahgunaan yang tadi mereka lakukan begitu. Ada juga mungkin bagi orang-orang yang sudah pernah direhabilitasi, ada juga pelatihan yang mencegah orang-orang tersebut akan kambuh kembali. Itu biasanya menggunakan teknik kognitif behavioral untuk membantu pemulihan penyalahgunaan zat, mengatasi situasi resiko tinggi, dan untuk mencegah tergelincir kembali menjadi seorang pecandu atau orang-orang yang menyalahgunakan zat tersebut. Selanjutnya materi kami akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Octaviani Pula, di mana saya di sini akan menjelaskan materi tentang kelompok kami, di mana materi kami tentang gangguan pergerakan dan gangguan psikologis. Di mana salah satu gangguan psikologis itu ada gangguan mood. Perlu kita ketahui bersama bahwa mood itu merupakan satu kondisi emosi tertentu atau biasa kita sebut dengan perasaan. Perasaan juga terbagi menjadi beberapa aspek, ada perasaan sedih, perasaan takut, cemas, haru, bahagia, khawatir, dan sebagainya. Kondisi emosi mood biasanya juga mengalami gangguan. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa menyamakan dengan bad mood, sebab bad mood dan gangguan mood sendiri itu berbeda. Kalau dia bad mood itu merupakan suatu ekspresi yang sering kita ucapkan saat kita merasa tidak enak atau tidak bersemangat dalam menjalani suatu aktivitas. Sedangkan gangguan mood itu merupakan gangguan kesehatan mental, yakni terdapat pada satu gangguan emosi di mana emosi seseorang dapat sedang berada dalam emosi kesedihan yang sangat ekstrim atau biasa kita sebut dengan depresif, serta juga emosi seseorang yang berada dalam kondisi kesenangan yang berlebihan atau disebut dengan kondisi mania. Oke, teman-teman, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab gangguan mood. Dalam hal ini, faktor-faktor penyebab gangguan mood itu ada 3. Ada faktor internal, ada faktor global, dan juga faktor stabil. Kalau dia faktor internal itu merupakan keyakinan bahwa kegagalan berasal dari ketidakmampuan, sedangkan faktor global itu merupakan keyakinan bahwa kegagalan berasal dari seluruh kesalahan dalam kepribadian, bukan faktor spesifik. Sedangkan juga gangguan faktor stabil itu merupakan keyakinan bahwa kegagalan berasal dari faktor kepribadian yang menetap, bukan faktor tidak stabil. Selanjutnya ada tanda dan juga gejala gangguan mood. Perlu kita ketahui bersama bahwa tanda dan gejala gangguan mood setiap individu itu berbeda-beda. Kalau dia gejala emosional depresi meliputi pikiran dan upaya bunuh diri, ada kehilangan minat pada aktivitas yang menyenangkan di masa lalu, kecemasan, kesedihan atau perasaan hampa, serta perasaan putus asa atau pesimisme. Sedangkan ada gejala emosional mania meliputi masa kegembiraan yang berkepanjangan, kegelisahan, lekas marah, agitasi atau energi yang berlebihan, perilaku impulsif atau hedonistik. Selanjutnya, kita akan mengetahui bersama bagaimana cara mencegah terjadinya gangguan mood. Tapi sampai saat ini masih belum jelas, masih belum pasti diketahui bagaimana cara mencegah terjadinya gangguan mood, karena penyebabnya pastinya
belum ditentukan secara spesifik. Namun sangat penting sekali untuk kita semua mengetahui apa saja tadinya gejalanya dan mencari pengobatannya secara dini. Pengobatan obat secara teratur dan berkelanjutan dapat juga mengurangi gejala-gejala gangguan mood. Oke, yang terakhir ada cara mengobati gangguan mood. Dalam psikologi sebenarnya ada banyak cara mengobati gangguan mood, tapi dalam kelompok kami kan hanya mengambil dua, yaitu ada diagnosa dan juga pengobatan. Kalau diagnosa itu gangguan moodnya didiagnosis melalui pemeriksaan fisik dan evaluasi kesehatan mental. Namun kebanyakan orang pada saat ini enggan sekali mencari bantuan untuk gangguan mood karena stigma sosial yang terikat dengan mereka. Oleh karena itu, ada banyak sekali orang yang dengan gangguan mood itu tidak terdiagnosis. Dan hanya sekitar 20% dari mereka yang didiagnosis dan mendapatkan pengobatan. Dan selanjutnya, ada pengobatan. Pada gangguan mood itu dapat diobati terutama melalui pemberian obat dan psikoterapi. Nah, hal ini lebih jelas lagi diketahui oleh para psikiater, di mana dengan pengobatan sekalipun sebenarnya tidak jarang gangguan mood dapat bertahan seumur hidup atau datang dan pergi sesekali. Baiklah teman-teman semua, pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bahasan selanjutnya adalah tentang skizofrenia. Apa yang dimaksud dengan skizofrenia? Skizofrenia adalah kondisi kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, dan menunjukkan perubahan sikap. Penyebab utama dalam skizofrenia belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan skizofrenia, yaitu yang pertama adalah faktor genetik. Keturunan dari pengidap skizofrenia memiliki 10% lebih tinggi untuk mengidap skizofrenia. Yang kedua adalah faktor kehamilan dan faktor persalinan. Skizofrenia dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika masa kehamilan dan terlihat setelah anak lahir. Kondisi tersebut seperti paparan racun dan virus ibu pengidap diabetes, perdarahan dalam masa kehamilan, serta kekurangan nutrisi. Selain dari kehamilan, komplikasi yang terjadi pada masa persalinan dapat menyebabkan seorang anak mengidap skizofrenia. Contoh komplikasi yang dimaksud seperti berat badan yang sangat rendah, kelahiran yang prematur, dan asfiksia atau kekurangan oksigen saat dilahirkan. Yang ketiga adalah faktor kimia pada otak. Ketidakseimbangan kadar serotonin dengan dopamin pada otak dapat menjadi salah satu penyebab mengidap skizofrenia. Keduanya merupakan zat kimia yang berfungsi untuk mengirim sinyal antar sel-sel otak sebagian dari neuron transmitter. Bagaimana dengan gejala skizofrenia? Gejala skizofrenia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, gejala negatif dan gejala positif. Gejala yang negatif. Gejala skizofrenia negatif adalah kondisi ketika sifat dan kemampuan yang dimiliki orang normal seperti konsentrasi, pola tidur normal, dan juga memiliki motivasi hidup menjadi hilang. Umumnya gejala tersebut ditambah dengan ketidakmauan seseorang untuk bersosialisasi dan merasa tidak nyaman serta bersama orang lain. Ciri-ciri yang mengidap gejala skizofrenia negatif adalah terlihat apatis dan buruk saat emosi, tidak peduli pada penampilan diri, dan menarik diri dari pergaulan. Bagaimana dengan gejala positif? Gejala positif biasanya berupa delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan adanya menunjukkan perubahan perilaku. Pengobatan skizofrenia. Skizofrenia dapat diobati dengan menggunakan beberapa cara, seperti mengombinasikan obat-obatan melalui terapi psikologis. Obat dengan resep pada pengobatan skizofrenia mempengaruhi zat neuron transmitter di dalam otak yang bisa menurunkan rasa cemas, menurunkan atau mencegah halusinasi, dan menjaga kemampuan berpikir. Dokter umumnya akan memberikan obat-obatan antipsikotik kepada pengidap skizofrenia untuk mengurangi atau menghilangkan gejalanya. Pengobatan lainnya dengan terapi kejut listrik atau elektrokonvulsif atau ECT
Metode ECT dengan cara memberikan aliran listrik eksternal ke otak pengidap yang sebelumnya sudah dianestesi atau ditidurkan sehingga kekacauan listrik pada otak penyebab gejala halusinasi dapat berkurang. Kesimpulan kami bahwa beberapa gangguan saraf menyebabkan gangguan pergerakan yang berlebihan dan berlangsung lama. Contoh-contoh dari gangguan saraf yang terjadi pada manusia seperti yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah ada penyakit Parkinson, lalu yang kedua ada penyakit Huntington, dan masih banyak mungkin penyakit-penyakit lain yang mengganggu saraf juga mengganggu sistem pergerakan yang ada di tubuh manusia. Lalu kesimpulan yang kedua dari gangguan psikologis itu disebabkan yang pertama adanya penyalahgunaan zat kimia dan kecanduan. Lalu masalah gangguan psikologis selanjutnya adalah gangguan mood, dan yang ketiga adalah skizofrenia. Baiklah, kiranya hanya itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan sampai jumpa. Selamat pagi.